Sekarang berhubung Raja Hitam larinya ke F4 mati, maka tentunya langkah terbaik Raja Hitam ketika disekak oleh benteng, dia akan memakan. Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Oke teman-teman, jadi problemnya seperti ini ya. Silahkan lihat baik-baik posisi hitam dan posisi putih. Silahkan simak, cermati kira-kira apa kuncinya. Lihat dulu posisi bidak ya teman-teman. Di sini bidak yang berada di D6 sudah terhalang, begitu juga bidak yang berada di C5 sudah terhalang, dan bidak yang berada di A3 masih bisa jalan satu langkah ya. Sementara Raja Hitamnya sudah tidak bisa bergerak kemana-mana teman-teman ya. Dari segala arah, dari segala petak sudah dikuasain dan diblokir oleh kuda dan pion ya, pion E3 dan pion E2 ya. Sementara untuk lari ke petak F ke sono F5 sudah ada benteng atau rok atau sebom ya. Nah ini kuncinya apa kira-kira dan melangkahnya apa dulu gitu ya. Ini termasuk problem sulit teman-teman ya, sangat susah sekali sebenarnya. Oke, silahkan teman-teman pikirkan dulu beberapa saat kira-kira apa yang menjadi kunci di problem ini. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita lihat kuncinya ya, kuncinya apa gitu ya. Jadi langkah pertama kuncinya adalah raja yang berada di G7 ini bergeser ke H6. Nah ke situ ya teman-teman ya, bergeser ke H6. Raja di sini sudah tidak bisa bergerak lagi ya teman-teman ya. Petak-petak wilayah perlarian raja sudah diblokir oleh pion dan kuda ya. Berikut juga benteng putih. Jadi satu-satunya jalan hitam adalah menggeserkan pion yang berada di A3 ke A2. Nah ke situ teman-teman. Sekarang tinggal 2 langkah lagi, putih harus bisa mematikan Raja Hitam ya. Oke, silahkan kemana. Baik, ini langkah keduanya ini juga termasuk lumayan agak pusing ya teman-teman ya. Ya, termasuk pusing ya. Mana dulu? Apakah kuda dulu, luncur dulu, atau benteng dulu ya? Apakah pion dulu? Oke, sekarang kita analisa dulu. Sekarang kita cek ya, langkah kedua putih kita cek oleh benteng ke H4 ya. Di sini Raja Hitam ada 2 kemungkinan untuk menghindar dari sekak benteng, yaitu antara ke F4 ke F5 atau bisa jadi memakan pion yang berada di D5. Sekarang kita tes dulu ke F5. Nah ke sini kalau Raja Hitam lari ke F5 maka akan mati satu lagi oleh benteng ke F4. Itu ya teman-teman, akhirnya Raja Hitam mati ya. Jadi kalau Raja Hitam larinya ke F5 maka akan mati disekak oleh benteng ke F4. Nah, sekarang berhubung Raja Hitam larinya ke F4 mati, maka tentunya langkah terbaik Raja Hitam ketika disekak oleh benteng, dia akan memakan pion putih yang berada di D5. Nah ke sini teman-teman ya. Kalau ke sini, kalau disekak oleh benteng ke sini langkah ketiganya, maka dia akan lebih leluasa ya kaburnya antara ke E6 dan ke C6 ya teman-teman ya, antara ke sini ke E6 ataupun lari ke C6. Nah ke situ teman-teman ya. Jadi tidak mati ya langkah keduanya. Itu analisa langkah kedua dari putih. Nah teman-teman jadi langkah keduanya apa dong yang harus bisa mematikan Raja Hitam? Oke, sekarang kita analisa lagi satu lagi. Tadi langkah keduanya putih melakukan sekak oleh benteng tidak mati. Sekarang kita coba analisa yang kedua, oleh kuda disekak dengan memakan pion hitam yang berada di D6. Nah ke situ ya teman-teman ya. Nah di sini pun Raja Hitam tidak bisa berlari ke baris 5 ya, karena
itu sudah diblokir oleh jalur benteng ya. Dan satu-satunya jalan adalah dia memakan pion hitam yang berada di E3. Nah, ke situ teman-teman ya. Ini sekali lagi raja hitam harus mati oleh benteng ataupun oleh kuda. Tapi raja hitam sudah banyak pelarian ya. Kalau seandainya disekak oleh benteng ke sini, dia tentunya akan lari ke F2 ataupun ke D2 sini ya, ataupun lari ke sini ya, ke D2. Nah, teman-teman tidak mati ya. Kemudian kalau seandainya disekak oleh kuda ke F5 ke sini, situ ya, banyak larinya teman-teman ya, bisa ke F4 ataupun makan pion yang berada di E2. Jadi ke sini bisa, nah ke situ bisa, ataupun ke E2 bisa. Jadi tidak mati ya teman-teman ya. Langkah analisa kedua untuk putih ya. Nah, jadi sekarang langkah kedua yang tepat buat putih untuk mematikan raja hitam adalah mengorbankan benteng teman-teman ya. Ingat, langkah keduanya adalah mengorbankan benteng ke F5. Tadi langkah pertamanya raja putih dari G7 ke 6, dan sekarang langkah keduanya adalah benteng dikorbankan teman-teman ya. Ini harus dikorbankan, mau nggak mau harus ada pengorbanan di problem catur ini. Nah, dikorbankannya ke F5. Loh, nanti dimakan dong sama raja. Tidak apa-apa, coba aja dimakan. Dan di sini pun raja hitam satu-satunya jalan, mau tidak mau harus memakan benteng. Ibaratnya ini dimakan tidak dimakan ya, jadi buah si malakama ya teman-teman ya. Ya, karena raja hitam harus bergerak ya. Berhubung masih ada pergerakan, yaitu satu-satunya jalan makan benteng, walaupun pahit dan racun tetap harus dimakan ya teman-teman. Nah, ke situ. Kemudian di sini sudah jelas, endingnya indah sekali teman-teman ya. Langkah terakhir atau langkah ketiga putih untuk mematikan raja hitam sudah jelas ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, disekaknya oleh apa? Iya betul, oleh kuda teman-teman ya. Jangan oleh pion, nanti kalau oleh pion E3 ke E4 pasti dimakan ya teman-teman ya. Jadi langkah ketiganya adalah langkah paling jitu, langkah yang terakhir dan sangat mematikan adalah kuda memakan pion yang berada di D6. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi akhirnya raja hitam mati dalam 3 langkah. Oke teman-teman, bagaimana? Cukup menghibur bukan? Ya, mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa mengambil pelajarannya dari langkah-langkah indah ya, dan bisa dicek ulang lagi oleh teman-teman ya, dianalisa lagi. Silahkan di papan catur yang punya teman-teman bila masih penasaran ya. Jadi seperti itulah ya kuncinya teman-teman ya, problem ini 3 langkah mat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Oh ya, sebelumnya saya akan ulangi ya kunci dari problem ini dengan secara cepat ya. Baik teman-teman, saksikan tayangan ulang problem catur 3 langkah mat di video ini. Silahkan, ini dia kunci untuk mematikan raja hitam dalam ulangannya. Silahkan saksikan teman-teman. Jadi kuncinya lihat teman-teman, 1 pion langka, 2 benteng dikorbankan, raja hitam mau tidak memakan, dan langkah ketiga adalah checkmate oleh kuda memakan pion hitam di D6. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, thank you for watching and see you next video.